Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Di tema 2 ini kalian akan mempelajari tentang udara bersih. Khususnya pada IPA kalian akan mempelajari tentang udara juga. Pastinya berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Sebelum kita lanjut, ada sebuah pertanyaan, silakan dijawab ya. Kaitkan dengan pernafasan kita. Apa yang terjadi jika seandainya kita terbang sampai keluar angkasa, kemudian kita lepas tanpa alat apapun di luar angkasa? Misalkan seperti ini, apa yang akan terjadi dengan kita ketika kita melayang-layang di luar angkasa? Oke, tentunya kita tidak akan bisa bernafas karena kabarnya di sana tidak ada udara sama sekali, berbeda dengan di bumi. Nah, sebenarnya pernafasan itu apa sih? Pernafasan atau nama lainnya itu adalah respirasi. Itu proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Apa itu sebenarnya oksigen? Apa itu karbon dioksida? Nah, oksigen ini yang biasa kita hirup sehari-hari, merupakan salah satu senyawa ya, juga karbon dioksida juga sama. Karbon dioksida ini bisa kita hirup, bisa, tapi nanti kita bisa keracunan ya. Kalau ingin tahu rasanya karbon dioksida, kalian bisa menghirup asap kendaraan bermotor ya. Tentunya yang tidak berkebul-kebul sampai warnanya agak keabu-abuan kehitaman itu ya. Kalau sudah seperti itu mengandung karbon monoksida. Itu bahkan lebih beracun lagi. Kita kan tidak bisa menghirup asap kendaraan ya. Nah, yang bisa kita hirup sekali lagi itu hanya oksigen saja. Jadi intinya pernafasan itu adalah proses bertukarnya antara oksigen, ini sering kita sebut O2, itu dengan karbon dioksida atau CO2. Oke, berikutnya yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang pernafasan hewan. Ada apa saja? Ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, burung, dan reptil. Terakhir, mamalia. Nanti akan kita kupas satu persatu bagaimana pernafasan pada hewan berikut ini. Yang pertama adalah cacing. Cacing itu dia bernafas melalui permukaan kulit. Pasti atau mungkin ya, kamu pernah memancing menggunakan umpannya dengan cacing. Cacing kalau kamu pegang ya, berani megang cacing. Cacing itu kulitnya tipis, kemudian berlendir dan pastinya basah. Sesuai dengan habitatnya atau tempat hidupnya, cacing itu berada di tempat yang lembab. Kira-kira apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah memudahkan untuk mengikat oksigen ya. Karena di sekitar udara dalam tubuh cacing itu banyak mengandung oksigen, itu langsung diikat ke kulit, masuk ke pembuluh darah yang ada di kulit, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Keluarnya CO2 bagaimana? Ya sama, melalui permukaan kulit juga. Jadi langsung yang sudah menjadi CO2 dikeluarkan, yang udara sekitar yang mengandung O2 itu masuk ke pembuluh kapilernya. Ini semuanya itu adalah kulit cacing. Jadi di kulit cacing yang tipis itu ternyata tersusun seperti ini. Oke, berikutnya adalah serangga. Serangga itu bernafas menggunakan trakea ya. Apa itu trakea? Trakea itu adalah sistem tabung ya. Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Jadi ini tabungnya itu yang putih ini. Kemudian ini namanya spiracle ya. Percabangannya yang mana? Nah, ini banyak sekali percabangannya yang mengedarkan ke seluruh tubuh. Jadi udara masuk melalui pori-pori kecil ini. Kemudian pori-pori kecil ya di permukaan tubuh barulah masuk ke
trakea itu. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, berikutnya adalah ikan. Nah, ikan ini dia hidup di air. Organ pernafasan yang utama itu adalah insang. Pasti kalian mungkin ketika memasak ikan ya, itu insangnya dibersihkan, bisa mengamati insangnya terlihat seperti bertumpuk-tumpuk ya. Oke, jadi seperti apa prosesnya pernafasan pada ikan? Nah, pertama ikan ini dia membuka mulutnya. Untuk apa? Supaya air masuk ke dalam mulut. Mengapa? Karena kan air sekitar itu juga mengandung oksigen. Nah, air yang mengandung oksigen tadi masuk ke dalam mulut. Kemudian operkulum atau tutup insang ini dia akan menutup. Ya, jadi ketika mulutnya membuka, tutup insangnya ini menutup. Kemudian air yang masuk ke dalam insang itu akan diserap oksigennya masuk ke pembuluh darah, dan CO2-nya dikeluarkan melalui air itu juga. Oke, jadi seperti ini ya. Sekali lagi saya ulangi. Air masuk ke mulut. Ketika mulut membuka, maka insangnya menutup. Kemudian setelah oksigennya diambil, oksigen dalam air itu diambil, maka yang tersisa tinggal CO2. Nah, ini tutup insangnya dia akan membuka, dikeluarkan airnya bersamaan karbon dioksidanya juga ikut keluar otomatis. Dan pada saat tutup insang membuka, mulutnya ini menutup. Jadi itu proses pernafasan pada ikan. Kemudian pada amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di air dan darat. Nah, ini contohnya adalah katak. Jadi dari berudu atau kecebong menjadi katak, pernafasannya ternyata sangat berbeda. Ketika masih berupa kecebong, dia bernafas menggunakan insang. Kemudian lambat laun insang ini tidak akan berfungsi. Yang berfungsi adalah paru-parunya ketika katak itu sudah menjadi dewasa. Tidak hanya paru-paru, namun juga permukaan kulit. Jadi kalau katak dewasa itu kan juga punya hidung, masuk udara melalui hidung ke paru-paru atau langsung ke permukaan kulit. Oke, itu pada amfibi. Kemudian pada burung. Nah, ini yang unik pada burung, yang mungkin baru kita ketahui. Ternyata burung itu dia ketika terbang itu tidak menghirup udara ya. Sekali lagi, saat terbang burung tidak menghirup udara. Kapan menghirup udaranya? Yaitu saat dia bertengger atau hinggap di suatu tempat. Jadi ketika hinggap di suatu tempat, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian diisikan ke kantong udaranya. Jadi di sini kantong udara posisinya sedang terisi penuh dengan udara. Sebagian dialirkan ke paru-paru saja. Sebagian saja yang dialirkan ke paru-paru. Kemudian ketika burung itu terbang, kantong udara ini mulai mengempis ya. Mengempis kemana? Udaranya akan dialirkan ke paru-paru. Jadi sekali lagi ketika terbang, yang digunakan adalah paru-paru di dalam kantong tadi. Oke, jadi ini foto kantong kantong udara dalam paru-paru burung difoto dengan mikroskop. Yang berikutnya adalah reptil. Nah, pada reptil itu bernafas menggunakan paru-paru ya. Jadi ini organ utamanya adalah paru-paru. Terletak di mana paru-parunya? Paru-parunya terletak di rongga dada. Seperti kita juga terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ya.
Nah, tapi paru-parunya pada reptil itu sangat sederhana, berbeda dengan kita yang sudah sangat kompleks karena tubuh kita memang diciptakan dalam kondisi paling baik di antara makhluk hidup ya. Jadi paling sederhananya seperti apa? Paru-parunya hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Jadi ini kondisi yang sederhananya. Kemudian pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya ini, ya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Oke, itu tentang pernafasan pada hewan. Yang terakhir adalah pada mamalia. Seperti apa pada mamalia? Yuk ikuti penjelasan berikutnya. Oke, berikutnya adalah sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya. Di sini akan ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan air. Jadi yang sering kita lihat hewan-hewan berikut ini ada sapi, ada rusa, ada banteng, jerapah dan seterusnya ini adalah jenis mamalia darat. Mamalia air itu seperti apa ini? Jadi lumba-lumba itu juga menyusui anaknya ya. Ini termasuk mamalia air. Untuk mamalia, alat pernafasannya adalah yang utama adalah paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, itu paru-paru. Untuk lain-lain, hidung, trakea, paru-paru, bronkiolus ya. Ini mirip dengan manusia juga ya. Jadi lebih detailnya mamalia ya, karena kita makhluk yang lebih sempurna atau dikatakan paling sempurna dari hewan yang lain. Jadi pernafasannya lebih kompleks lagi. Nanti kita akan perdalam pernafasan mamalia itu pada manusia. Jadi secara garis besarnya pada mamalia itu ada hidung, udara masuk ke hidung, kemudian ke trakea, ke percabangan namanya bronkus, kemudian ada percabangan lagi namanya ini bronkiolus tadi, ke alveoli. Nah, di alveoli inilah nanti terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2. Jadi yang keluar itu CO2 di alveoli ini, sedangkan yang masuk ke alveoli itu adalah O2. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Kemudian yang membedakan dengan mamalia air apa? Kalau mamalia air itu hidungnya dilengkapi katup sebagaimana reptil tadi, ya. Nah, dilengkapi dengan katup. Jadi saat ketika menyelam, katupnya akan tertutup sehingga paru-parunya tidak akan kemasukan air. Loh, Pak, bedanya apa dengan yang reptil tadi? Reptil kan juga dengan paru-paru. Nah, jadi pada reptil itu paru-parunya hanya sangat sederhana sekali. Kemudian pada mamalia hewan itu dia lebih kompleks atau lebih detail. Kemudian pada manusia itu lebih detail lagi paru-parunya. Ya, bahkan dibantu nanti kalau pada manusia ada namanya diafragma. Oke, untuk lebih detailnya ikuti pelajaran berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.